Ya, terkait dengan peristiwa proklamasi, jadi ada beberapa lokasi bersejarah yang di Jakarta maupun di luar Jakarta ya, kalau kita bicara mengenai rentetan peristiwa menjelang proklamasi. Jadi mulai dari pada saat Soekarno-Hatta mendarat di Bandara Kemayoran, kemudian bermalam di Hotel Des Indes, kemudian ketemu dengan tentara mendudukan Jepang yang ada di jalan Perwira, kemudian sampai merumuskan naskah proklamasi Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Pada saat yang lain, para pemuda ini juga mendesak kepada tokoh tua Soekarno-Hatta dan lain-lain agar cepat-cepat bangsa Indonesia memproklamasikan diri, karena tentara Jepang sudah kalah oleh sekutu, artinya di Indonesia atau Hindia Belanda pada itu kuasanya kosong seperti itu. Nah, udah tokoh-tokoh ini nggak percaya, karena mereka baru mendapat janji dari Jepang bahwa kemerdekaan itu akan diberikan secepatnya seperti itu. Nah, para pemuda ini tidak sabar dan akhirnya dilatar belakangi oleh para pemuda dari Menteng 31 ini, kemudian menculik atau membawa Soekarno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya yang pertama Guntur, kemudian juga ada Hatta ya, dibawalah ke Rengas Dengklok. Kenapa sih ke Rengas Dengklok? Rengas Dengklok ini adalah di mana di sana sudah ada tentara-tentara yang pada saat itu memang dari peta yang sudah siap-siap untuk melakukan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Ini sudah pro Indonesia ya, tanda kutip. Dan Rengas Dengklok ini juga letaknya jauh dari Jakarta. Nah, kemudian Soekarno dan Hatta ini dibawalah ke Rengas Dengklok di tanggal 16 pagi ya, atau dini hari, karena sifatnya yang tergesa-gesa ini, bahkan sampai susunya Guntur itu sampai tertinggal, dan akhirnya yang Guntur masih kecil sampai rewel pada saat di rumah pengasingan di Rengas Dengklok. Dan Rengas Dengklok ini ada asrama peta ya di sana di Rengas Dengklok yang sekarang masih jadi lapangan terbuka kurang lebih seperti itu, dan di sana ada tugu kebulatan Tega. Nah, kemudian pada saat itu di sekitar asrama peta ini ada rumah ya milik orang Tionghoa yang akhirnya dipinjam untuk sementara tinggal ya Soekarno bersama istri dan anaknya, kemudian juga Hatta. Nah, sepanjang sehari satu hari tersebutlah Soekarno Hatta tidak ada aktivitas apapun di rumah tersebut seperti ya sepanjang hari tersebut. Nah, karena sifatnya mendadak tadi ada cerita-cerita unik ya, jadi bahkan sampai pada saat Hatta ngomong Guntur ya, sampai ya dikencingi ya nama kecil, anak kecil itu ya, sebenarnya repot pada saat akan melaksanakan sholat lima waktu ya, karena keterbatasan baju ya, karena memang sifatnya mendadak pada saat diculik dini hari di tanggal 16 Agustus 1945. Dan kemudian tidak ada aktivitas yang ada di sana. Kemudian bagaimana para pemuda ini di tanggal 16 sebenarnya sudah memproklamasikan ya di Rengas Dengklok ini sebenarnya sudah lebih awal dalam tanda kutip memproklamasikan seperti itu. Dan sampai sore tidak ada aktivitas ya, kemudian Soekarno Hatta ya jelang sore menjelang maghrib kemudian kembalilah ke Jakarta. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di proses ini ya, jadi ini banyak narasi yang salah ya. Ada yang bilang Soekarno Hatta nginep 2 hari 3 hari, itu salah besar ya. Jadi Soekarno Hatta di Rengas Dengklok nggak sampai menginap ya, jadi hanya datang pagi kemudian sorenya sudah kembali ke Jakarta. Itu yang terjadi, bagaimana penculikan Soekarno Hatta dalam 1 hari sebenarnya. Nah, kemudian sampai di Jakarta tanggal 16 malam. Nah, tadinya oleh para pemuda akan melakukan rapat di Hotel Des Indes ya di daerah Harmoni. Tapi pada saat itu sudah tutup, tidak bisa. Nah, kemudian melalui Ahmad Subarjo akhirnya mengajukan izin untuk
lokasinya di rumah Laksamana Maida ya, yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian atas izin Laksamana Maida, rumah tersebut ya terutama di bagian bawah dijadikanlah sidang persiapan perumusan menyusun naskah proklamasi yang dihadiri oleh para pemuda dan oleh anggota dewan dalam tanda kutip pada saat itu ya PKI dan lain sebagainya untuk menyiapkan proklamasi seperti itu. Kemudian di 16 Agustus malam sampai dini hari kemudian teks ditandatangani, dan waktu itu para pemuda sepakat yang melakukan tanda tangan hanya ada 2, yaitu Soekarno dan Hatta. Kemudian di tanggal 17 pagi di rumah Pegangsaan Timur nomor 56 atau di depan rumahnya Soekarno inilah kemudian teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno sebagai puncak dari kemerdekaan bangsa Indonesia ya, yang diucapkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini sebagai momen atau sebagai puncak bangsa Indonesia untuk proklamasi. Kemudian di esok harinya masih banyak kegiatan-kegiatan lain terkait dengan perancangan undang-undang dasar dan sebagainya. Itu terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan sampai sekarang di Rengas Dengklok masih menjadi ikon atau bukan ikon tapi menjadi salah satu bangunan cagar budaya atau menjadi bangunan bersejarah yang terkait dengan peristiwa proklamasi. Jadi salah satu bangunan cagar budaya yang berada di Rengas Dengklok, Karawang,